I want you to attack me. After a struggle, you can... Come on, harder. Halo para Omnivora dimanapun kalian berada, senang sekali saya bisa menempok kalian semua kali ini. Dan sesuai requestan, kali ini saya akan merangkum sebuah film berjudul Johnny English Reborn yang diperankan oleh Rowan Atkinson, sang Mr. Bean yang selalu menemani hari libur kita waktu kecil. Tanpa berlama-lama langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Cerot. Pada adegan pembuka ini diperlihatkan dua orang tokoh penting MI7 sedang meninjau ulang box arsip milik seorang detektif senior bernama Johnny English. Seiring munculnya kasus serius yang secepatnya harus ditangani, maka dipertanyakanlah keberadaan Johnny saat ini. 8 tahun setelah misi pertama Johnny English berakhir, kini dia tengah menjalani serangkaian kursus bela diri kungfu di Tibet, sekaligus untuk melupakan hal yang paling memalukan sepanjang karirnya, yaitu akibat kegagalan pada sebuah misi intelijen di benua Afrika, atau tepatnya di Mozambik. Setelah melalui berbagai latihan keras di sebuah padepokan Shaolin, dari mulai teknik ketangkasan, kekuatan otot, bahkan teknik melatih konsentrasi, singkat cerita, sampailah pada fase pengujian akhir di mana Johnny harus bertarung one by one melawan rekan seniornya, dan tak disangka ternyata hasilnya cukup mengkungfukan. Setelah diketahui keberadaannya di sana, MI7 akhirnya meminta Johnny kembali bergabung bersama mereka. Sang suhu sempat mengkhawatirkan kemampuan Johnny, namun akhirnya mengizinkan dia untuk kembali melanjutkan karirnya. Sesampainya di London, Johnny agak sedikit terkaget-kaget dengan markas MI7 yang mengalami banyak perubahan nama menjadi Toshiba Intelligence Service, dan setelah sempat diminta untuk bertemu dengan Pegasus di lobi oleh resepsionis, ia bertemu dengan Pamela Thornton atau Pegasus. Ia diminta untuk menyelidiki sebuah kasus besar terkait rencana pembunuhan terhadap Perdana Menteri Republik Rakyat Tiongkok. Pegasus membawa Johnny meninjau kembali kantornya, di mana set lokasi dan persenjataan di sana sekarang jauh lebih canggih. Di ruang itu, Johnny bertemu dengan teman-teman lamanya, yaitu Simon Ambrose dan kepala bagian teknologi persenjataan milik MI7, yaitu Patch Quartermain. Bahkan sekaligus diperkenalkan seorang agen muda yang akan menemaninya dalam penyelidikan kasus tersebut ke Hong Kong. Detektif muda ini bernama Colin Tucker. Come on, Tucker. Setibanya di Hong Kong, Johnny bersama Tucker memasuki sebuah kompleks perjudian yang bernama Macau. Di sana disebutkan bahwa terdapat seorang pria dengan ciri khas kacamatanya. Kabarnya, pria tersebut merupakan orang terdekat dalam pembunuhan Perdana Menteri. Tucker sudah mendapatkan siapa orang tersebut, tetapi Johnny sempat malah salah alamat. Padahal target yang sebenarnya adalah pria berkacamata di sebelahnya. Namun tiba-tiba pria itu jatuh tersungkur ke meja judi dan memperlihatkan kode lingkaran yang bertuliskan Kowloon Apartemen 12. Dari petunjuk itulah ia bertemu dengan mantan agen CIA bernama Titus Fisher, yang ternyata dia adalah salah satu anggota Vortex yang menggagalkan misinya di Mozambik. Dan dia merupakan salah satu di antara tokoh yang merencanakan pembunuhan terhadap Perdana Menteri Tiongkok itu. Sambil berterus terang kepada Johnny, Titus memberikan sebuah kunci liga dan mengatakan bahwa jika salah satu kuncinya hilang, maka tamatlah Vortex. Namun Titus dibunuh oleh seorang seni perbayaran Vortex yang menyamar menjadi OB apartemen. Sementara kunci liga tersebut jatuh ke tangan salah satu anggota Vortex.
Aksi kejar-kejaran pun berlangsung sengit. Medan di bagian atap gedung cukup membuat Johnny tua ini kedodoran. Namun tiba-tiba teringat apa yang dikatakan oleh sang suhu di Tibet. Pemikiran yang kuat harus terpisah dari tubuh. Ketika kekuatan otot dan fisik sudah tidak lagi memungkinkan, maka strategi dan siasat akan menjadi jawabannya. Benar saja, hal itu dipraktikkan Johnny saat pengejaran itu. Ketika targetnya bertaruh nyawa menuruni gedung lewat begisting bambu, maka dengan bijak Johnny lebih memilih lift. Pengejaran berlanjut di perairan Teluk Hong Kong. Dengan bantuan kamera laser pengendali rudal, Johnny berhasil membekuk targetnya dan merebut kunci itu dari tangannya. Saat dalam penerbangan pulang ke London, Johnny sangat senang dengan apa yang ia peroleh. Tetapi saking senangnya, sampai-sampai ia tidak sadar telah memberikan koper itu kepada seorang anggota Vortex yang menyamar menjadi pramugara untuk disimpan di atas kabin. But then you're not a linguist. Thank you. Shushan. Singkat cerita, pada sebuah pertemuan penting, Johnny tampil semangat. Karena mengira kunci masih berada dalam koper itu, melihat Pegasus dan lainnya pada bengong, Johnny baru menyadari bahwa pramugara gadungan bernama Shushan itu telah mengambil kuncinya itu. Buah edannya si Johnny. Wajah si Johnny nampak kelihatan hinyai saking malunya. Ia merasa seolah-olah sang pembunuh ada dengan modusnya yaitu bersih-bersih. Tak banyak motret lagi, ia langsung mengamalkan kungfunya dan menjatuhkan orang tua itu. Apa yang terjadi? Ternyata orang tua itu adalah ibu dari Pegasus. Kali ini Johnny seperti kehilangan kulit wajah karena rasa malunya yang tiada tara. Untungnya seorang wanita cantik bernama Kate Summer datang menghampiri Johnny. Kate yang juga merupakan psikolog profesional dengan bantuan kamera kecepatan tinggi kemudian menyuruh Johnny untuk mengingatkan kembali kejadian di Mozambik dengan skill hipnosisnya. Pada hitungan ketiga, Johnny kembali ke masa lalu, di mana ketika dia di Mozambik, ia menemukan anggota kedua Vortex yaitu Karlenko, seorang mata-mata dari Rusia. Karlenko. Agar tidak mudah terdeteksi, Tucker mengubah nama Johnny menjadi Peter Adam, sekaligus mengatur jadwal pertemuan golf secara online antara Peter dan Karlenko. Saat bertemu golf, percakapan berlangsung serius tapi santuy, ketika Johnny memperlihatkan skill golfnya yang agak bodor-bodor gitu. Membaca alur cerita Johnny, rupanya Karlenko mencurigai maksud si Johnny dan bermaksud membunuhnya. Namun tiba-tiba nenek bintit itu muncul dan menembak Karlenko. Johnny dan Tucker selamat dan segera membawa Karlenko ke rumah sakit menggunakan helikopter. Setelah sampai di rumah sakit, Karlenko memberitahu bahwa pemegang kunci terakhir Vortex yang mencoba membunuh Perdana Menteri Tiongkok itu ternyata ada di lingkaran MI7. Tak lama kemudian, Karlenko pun tewas. Yes. Yes. Hingga suatu malam, Johnny mengajak Simon makan malam sambil membicarakan tentang adanya anggota Vortex yang telah menyusup di MI7. Mendengar hal itu, Simon berencana membunuh Johnny secara diam-diam.
Tucker menyuruh Johnny dan Simon untuk pergi ke kamar mandi. Di kamar mandi, Tucker menjelaskan bahwa Simon adalah anggota terakhir Vortex. Tapi Johnny tak sekonyong-konyong mempercayai Tucker, bahkan menyuruh Tucker pergi. Saat di luar kamar mandi, Simon membohongi Johnny bahwa Quertain mainlah penyusup itu. Sialnya, Johnny malah lebih mempercayai Simon ketimbang Tucker yang notabene adalah asistennya sendiri. Saat dia mendesak Quatermain untuk mengakui perbuatannya, Quatermain justru menuduh Johnny lah pelakunya dan menyuruh para anggota MI7 menangkapnya. Saat mencoba kabur, Johnny tertembak di kaki sehingga dia tidak bisa lari. Johnny segera merebut kursi roda Quatermain untuk kabur. Johnny pergi ke rumah Kate dan meyakinkan bahwa dia bukanlah pelakunya. Kondisi tubuhnya melemah dan jatuh pingsan. Selama itu Kate merawatnya hingga Johnny tersadar, kemudian Kate memberitahu Johnny tentang obat yang digunakan Vortex bernama Timoxelin yang memungkinkan mereka untuk mengontrol dan mengendalikan korbannya sebelum orang tersebut mati. Pada momen itulah benih pengencrotan Kate dan Johnny mulai bersemi. Adau! Tak lama, Kate pergi menuju Swiss bernama Simon. Sementara Johnny tinggal di rumah Kate. Namun sepertinya Simon telah mengetahui keberadaan Johnny di sana. Tiba-tiba, dia dikagetkan dengan suara mesin sedot debu yang mencurigakan. Dan ternyata benar, nenek bintit itu sudah ada di situ membawa Shinso untuk membunuh Johnny. Namun, dia berhasil lolos bersama cangkang Supermi dan buntelan Soptek. Johnny segera menemui Tucker di kontrakannya dan memaksanya untuk kembali bergabung. Tucker yang sempat kesal akhirnya bergabung lagi bersama Johnny. The D-16 Ascender. Agent in distress. Agent in distress. Agent in distress. Agent. Shut up! Shut up! Setelah sampai di markas Vortex, Johnny segera mencari Simon dan berbicara kepadanya tentang obat tersebut. Sehingga tanpa sadar, Johnny meminum minuman yang telah dimasuki obat tersebut. Sebelum sempat dikontrol oleh Simon, Johnny sempat mencoba melawan namun gagal. Di saat Simon sudah mulai mengontrol Johnny untuk membunuh Perdana Menteri Tiongkok, Tucker dan Kate mencoba memutus komunikasi antara Simon dan Johnny. Sebelum menembak Perdana Menteri Tiongkok, Johnny mengingat kata-kata yang diberitahu oleh gurunya di Tibet yang berbunyi, "Biarkanlah dirimu yang mengendalikannya." Johnny mencoba melawan sehingga Simon kesal dan tanpa sadar membuat penyamarannya terbongkar dengan menyebut namanya saat menyuruh Johnny untuk menarik pelatuknya. Listen to me. This is Simon Ambrose. Fire! Johnny segera berpaling dari hadapan Perdana Menteri Tiongkok dan segera menembak ke arah Simon yang berhasil melarikan diri. Karena pengaruh obat, jantung Johnny hampir berhenti berdetak sehingga dia tidak sadarkan diri. Para medis segera menolong Johnny yang denyut jantungnya semakin melemah. Sayangnya, denyut jantung Johnny berhenti dengan cepat. Kate segera menghampiri Johnny dan melamotnya dengan penuh penghayatan. Entah dia pura-pura pingsan apa pingsan beneran, masalahnya si Johnny seperti menikmati lamotan Kate dan berkata, "Ya, tinggal sedikit lagi." Di antara sadar dan tidak, Kate lega karena Johnny kembali hidup lalu mencium Johnny lagi. Tucker segera memeriksa denyut jantung Johnny dan ternyata jantung Johnny berdetak cepat.
Setelah benar-benar sadar, Johnny berterima kasih pada Kate dan Tucker. Mengetahui Simon melarikan diri, Johnny segera menerjunkan diri ke arah mobil salju dengan parasut dan segera mengejar Simon. Saat Johnny sudah berada di gondola Simon, Johnny terlibat perkelahian dengan Simon dan sayangnya Johnny terjatuh dari gondola dan mendarat di salju. Johnny segera membuka salah satu alat MI7 yaitu payung penahan peluru. Ternyata itu hanya payung biasa. Melihat itu, Tucker segera memperingatinya bahwa itu adalah payung roket. Johnny segera menggunakan payung itu dan berhasil membunuh Simon. Johnny sangat lega dan memuji Tucker dengan mengatakan, "Tucker, kau anak yang cerdas." Kembali ke London, Johnny mendapatkan gelar kesatria oleh ratu yang ternyata adalah sang pembunuh dari Hong Kong yang ingin membunuh Inggris. Saat Johnny ingin menangkapnya, dia segera melarikan diri. Johnny melihat dia di lorong dan segera memukulinya dan menangkapnya. Setelah dia menangkap si pembunuh di depan Pegasus, dua orang penjaga membawa sang pembunuh yang asli. Melihat hal itu, Johnny segera sadar siapa yang dia pukul dan merasa khawatir, dan ternyata itu adalah ratu asli. Dan itulah akhir visa dari film ini, sehingga pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah suuzon memang tidak baik, tetapi waspada itu diperlukan. Saya John mewakili direksi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Ngopi dulu.